Di bawah terik matahari, sebuah tiang tinggi berdiri tegak, licin mengilap karena dilumuri minyak. Di puncaknya, hadiah-hadiah menggantung, mie instan, pakaian, bahkan sepeda, bergoyang diterpa angin. Di bawahnya, sekelompok orang berjuang, saling dorong, saling angkat, jatuh bangun sambil disoraki penonton. Hari ini kita mengenalnya sebagai permainan penuh tawa. Tapi tahukah Anda? Dahulu, Panjat Pinang adalah tontonan yang lahir dari penindasan di masa penjajahan. Sebuah tradisi yang kini berubah menjadi simbol kebersamaan dan perjuangan. Sebelum kita menyelami kisah lengkapnya, mari dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, dan berikan like agar cerita sejarah penuh makna seperti ini bisa terus hadir untuk Anda. Sorak-sorai di bawah tiang licin. Setiap tanggal 17 Agustus, di lapangan desa atau halaman kota, selalu ada satu pemandangan yang sama. Sebuah tiang tinggi, licin, dengan berbagai hadiah menggantung di puncaknya. Hadiah itu bervariasi, mulai dari mie instan, pakaian, hingga sepeda. Di bawahnya, sekelompok orang berkumpul, saling berteriak memberi semangat. Ada yang mendorong dari bawah, ada yang memanjat, ada pula yang jatuh lalu tertawa. Inilah Panjat Pinang, permainan tradisional yang hari ini identik dengan perayaan kemerdekaan Indonesia. Namun di balik keceriaan dan tawa itu, ada sejarah panjang yang tak banyak orang tahu. Sebuah perjalanan dari masa penjajahan yang pahit hingga menjadi simbol perjuangan rakyat. Ini dia sejarah kisahnya. Sejarah Panjat Pinang di Indonesia, dari simbol penindasan menjadi lambang kebersamaan. Asal-usul Panjat Pinang, warisan dari penjajah. Meski kini dianggap permainan rakyat, Panjat Pinang sebenarnya bukan asli tradisi Indonesia. Permainan ini dibawa oleh Belanda pada masa kolonial, terutama pada abad ke-17 hingga abad ke-19. Catatan sejarah menunjukkan, tradisi ini berasal dari Belanda sendiri dengan nama klimast atau mastklimmen, memanjat tiang. Di negeri Belanda, permainan ini biasanya dilakukan saat acara-acara besar, seperti pesta ulang tahun raja atau perayaan penting lainnya. Namun, ketika Belanda membawa permainan ini ke Hindia Belanda, Indonesia, maknanya berubah. Di tanah jajahan, Panjat Pinang menjadi hiburan bagi orang-orang Belanda. Mereka akan memasang tiang pinang di tengah lapangan, melumuri tiang itu dengan minyak atau pelumas supaya licin. Di puncaknya, mereka menggantungkan hadiah-hadiah yang pada masa itu sangat berharga bagi rakyat pribumi. Gula, keju, pakaian, rokok, bahkan uang logam. Para peserta yang memanjat selalu pribumi, dan orang-orang Belanda duduk di kursi, sambil tertawa melihat kesulitan mereka. Bagi rakyat yang miskin, hadiah itu adalah barang mewah yang jarang sekali bisa dimiliki. Tapi untuk mendapatkannya, mereka harus berjuang keras, sering jatuh, bahkan sampai tubuhnya penuh lumpur. Disinilah, secara tak langsung, permainan ini menjadi simbol ketimpangan sosial. Orang Belanda sebagai penonton yang berkuasa, rakyat pribumi sebagai hiburan yang bersusah payah demi hadiah kecil. Makna simbolis di masa kolonial. Jika kita melihat dari kacamata sejarah, Panjat Pinang pada masa penjajahan memiliki pesan yang kelam. Tiang licin yang sulit dipanjat bisa diibaratkan rintangan yang diberikan penjajah, sedangkan hadiah di puncak adalah kemakmuran yang hanya bisa dinikmati segelintir orang. Rakyat pribumi berusaha memanjat, saling dorong, saling injak, demi mencapai sesuatu yang kadang tidak sebanding dengan usaha mereka. Sementara itu, para penjajah duduk santai, menganggap perjuangan itu sekadar tontonan. Namun, justru di sini letak menariknya sejarah Panjat Pinang. Permainan yang awalnya lahir dari hubungan yang tidak setara ini kelak akan diubah maknanya oleh rakyat Indonesia sendiri. Transformasi setelah kemerdekaan. Tahun 1945 menjadi titik balik. Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus. Dalam suasana euforia kemerdekaan, rakyat mulai mengadakan berbagai perlombaan untuk merayakan momen bersejarah ini. Lomba-lomba itu bukan hanya untuk hiburan, tetapi juga sebagai simbol persatuan dan semangat gotong royong. Panjat Pinang pun masuk dalam daftar lomba, tetapi dengan makna yang sama sekali berbeda. Dulu, perlombaan untuk menghibur penjajah. Sekarang, perlombaan untuk memperingati kemerdekaan dan mengajarkan arti kerjasama. Hadiah di puncak bukan lagi simbol kemewahan yang mustahil diraih, melainkan hadiah bersama yang akan dibagi rata untuk seluruh anggota tim. Panjat Pinang menjadi lambang bahwa untuk meraih sesuatu yang tinggi, dibutuhkan strategi, kekompakan, dan semangat pantang menyerah. Filosofi Panjat Pinang. Meski terlihat sederhana, Panjat Pinang mengandung banyak nilai kehidupan.
1. Kerjasama, satu orang tidak akan bisa memanjat tiang licin sendirian. Dibutuhkan tim yang saling menopang. 2. Pengorbanan, orang di bawah akan kotor, penuh minyak, bahkan tidak sempat menyentuh hadiah, tapi tanpa mereka, yang di atas takkan bisa naik. 3. Pantang menyerah, jatuh bukan berarti gagal. Dalam panjat pinang, berkali-kali jatuh adalah bagian dari proses. 4. Kesetaraan hasil, setelah hadiah diambil, semua anggota tim akan menikmatinya bersama. Nilai-nilai ini sejalan dengan semangat kemerdekaan, bahwa kemenangan hanya bisa diraih lewat persatuan, kerja keras, dan keikhlasan berkorban untuk sesama. Panjat pinang di era modern. Sekarang, panjat pinang menjadi lomba wajib di banyak daerah saat 17 Agustus. Dari desa kecil sampai kota besar, kita bisa melihat tiang pinang berdiri di tengah lapangan, dikelilingi penonton yang bersorak. Hadiahnya pun berkembang. Zaman dulu, gula, kopi, pakaian, atau alat dapur. Zaman sekarang, televisi, kulkas, sepeda, bahkan kadang motor mini. Teknik memanjat pun semakin bervariasi. Ada yang membentuk menara manusia dari bawah, ada yang membuat strategi gantian memanjat, ada pula yang menunggu licinnya tiang sedikit hilang setelah berkali-kali dicoba. Bahkan, beberapa daerah mengadakan panjat pinang di air, seperti di tepi pantai atau di tengah sungai, yang membuat tantangannya semakin seru dan sulit. Panjat pinang di luar perayaan kemerdekaan. Meski paling populer saat 17 Agustus, panjat pinang juga kadang diadakan di luar momen tersebut, seperti pada pesta rakyat, perayaan ulang tahun kota, atau festival budaya. Namun, maknanya tetap sama, lomba ini adalah ajang kebersamaan. Ada satu fenomena unik, di beberapa daerah, panjat pinang dibuat bukan hanya untuk hadiah, tetapi untuk ritual sosial. Misalnya, di acara syukuran kampung, hadiah yang digantung adalah hasil bumi atau barang yang dibutuhkan warga. Kritik dan kontroversi. Tidak semua orang setuju dengan tradisi panjat pinang. Ada yang menganggap lomba ini tidak aman, karena berisiko cedera akibat jatuh dari ketinggian. Beberapa pihak juga menyoroti bahwa panjat pinang menghabiskan biaya cukup besar untuk hadiah, sementara manfaatnya hanya sebentar. Namun, bagi banyak orang, panjat pinang lebih dari sekadar lomba. Ia adalah warisan budaya yang menyimpan pesan sejarah, sekaligus momen tawa dan kebersamaan yang langka di era modern. Makna mendalam di balik tawa. Jika kita melihat panjat pinang dengan hati, kita akan menemukan sebuah pelajaran hidup yang dalam. Tiang licin adalah simbol tantangan hidup. Minyak adalah kesulitan yang membuat kita jatuh berulang kali. Hadiah di puncak adalah cita-cita kita. Tim yang bekerja sama adalah keluarga, teman, dan orang-orang yang mendukung kita. Itulah sebabnya, setiap kali kita melihat orang jatuh dari tiang panjat pinang lalu mencoba lagi, kita sebenarnya sedang melihat refleksi perjuangan hidup manusia. Penutup, dari kolonial ke kemerdekaan. Dari sebuah tontonan yang lahir di masa kelam penjajahan, panjat pinang kini berdiri tegak sebagai simbol persatuan. Tiang licin itu mengajarkan kita bahwa untuk mencapai puncak, dibutuhkan kerjasama, pengorbanan, dan tekad pantang menyerah. Sama seperti perjuangan bangsa ini merebut kemerdekaan. Dan setiap kali kita melihat orang jatuh lalu bangkit kembali di lomba panjat pinang, kita sedang melihat cerminan perjalanan hidup, bahwa keberhasilan selalu lahir dari keberanian mencoba lagi. Kini, setiap 17 Agustus, di bawah langit biru dan kibaran bendera merah putih, tiang pinang yang licin itu menjadi pengingat bahwa kemerdekaan diraih dengan kerja keras bersama, dan mempertahankannya pun memerlukan semangat yang sama. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika Anda menyukai kisah sejarah ini, bantu kami terus berkarya dengan menekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, dan beri like pada video ini. Sampai jumpa di cerita sejarah berikutnya, tetap semangat, dan mari kita terus merawat kebersamaan.